Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Wandari dari kelas IF21A dengan NIM 21416255201134. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sinkronisasi mata kuliah sistem terdistribusi. Pengertian sinkronisasi pada sistem terdistribusi. Sinkronisasi dalam sistem terdistribusi adalah proses untuk memastikan bahwa beberapa proses atau perangkat lunak yang berjalan secara bersamaan atau terdistribusi dapat berjalan tanpa saling mengganggu serta berbagi data dan sumber daya secara konsisten. Sinkronisasi penting untuk mencegah konflik, deadlock, atau ketidakkonsistenan data di antara node-node dalam sistem terdistribusi. Jenis-jenis sinkronisasi yang pertama, sinkronisasi waktu. Mengacu pada sinkronisasi waktu di antara node-node dalam jaringan terdistribusi agar setiap node memiliki waktu yang sama atau setara. Hal ini penting karena perbedaan waktu dapat menyebabkan ketidakselarasan operasi. Yang kedua, sinkronisasi data. Sinkronis data adalah proses untuk memastikan bahwa setiap node memiliki salinan data yang konsisten. Jika satu node memperbarui data, pembaruan tersebut harus disebarkan ke node lainnya untuk menjaga konsistensi. Yang ketiga, sinkronisasi proses. Mengatur urutan eksekusi antar proses untuk menghindari konflik akses ke sumber daya yang sama dan mencegah kondisi deadlock atau rest condition. Selanjutnya, metode sinkronisasi umum. Yang pertama itu ada algoritma Lamport-Clock. Algoritma ini menggunakan konsep time step untuk menjaga urutan kejadian dalam sistem terdistribusi, memungkinkan setiap node untuk mengelola urutan event secara lokal. Yang kedua, vektor clock digunakan untuk mencatat urutan kejadian yang lebih kompleks dalam sistem terdistribusi. Setiap proses memiliki stempel waktu yang terdiri dari vektor yang diupdate setiap kali ada perubahan status. Yang ketiga, mutualan exclusion. Menggunakan mekanisme eksklusif untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya kritis pada waktu yang sama. Contohnya, algoritmanya adalah Agrawala. Yang keempat, token ring. Dalam metode ini, token bergerak secara bergilir di antara node-node. Node yang memegang token memiliki hak untuk mengakses sumber daya setelah selesai. Token akan diteruskan ke node berikutnya. Selanjutnya ada tantangan sinkronisasi pada sistem terdistribusi. Yang pertama ada latensi jaringan. Delay dalam jaringan dapat menyebabkan ketidakcocokan waktu atau keterlambatan dalam sinkronisasi data. Yang kedua, kegagalan node. Saat salah satu node gagal, sistem harus memastikan bahwa node lainnya tetap dapat beroperasi dengan benar tanpa ketergantungan. Yang ketiga, inkonsistensi atau konsistenan data. Dalam sistem dengan banyak node, memastikan data selalu konsisten adalah tantangan besar, terutama ketika node melakukan operasi pembaruan secara bersamaan. Yang keempat, scalability atau skalabilitas. Semakin banyak node yang ditambahkan, semakin besar pula kebutuhan sinkronisasi yang diperlukan sehingga memerlukan solusi sinkronisasi yang efisien. Selanjutnya eh, contoh kasus penggunaan sistem sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada database terdistribusi. Memastikan bahwa perubahan data yang terjadi di satu database mereplikasikan dengan cepat dan konsisten ke database lainnya. Yang kedua, sistem pemrosesan transaksi atau banking. Untuk memproses transaksi yang dilakukan secara bersamaan pada banyak server. Yang ketiga, jaringan sensor, nirkabel atau IoT.
mengatur koordinasi waktu antara sensor-sensor yang tersebar di lokasi berbeda agar data yang dikumpulkan sinkron. Penerapan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Implementasi sinkronisasi dalam sistem terdistribusi dapat dilakukan dengan menggunakan protokol atau layanan tertentu seperti NTP atau Network Time Protocol untuk sinkronisasi waktu dan database terdistribusi seperti Apache Cassandra atau MongoDB yang memiliki mekanisme replikasi data untuk sinkronisasi. Kesimpulan, sinkronisasi dalam sistem terdistribusi adalah elemen penting yang memastikan konsistensi dan koordinasi antara proses dan data di berbagai node. Jenis sinkronisasi yang mencakup waktu, data, dan proses bertujuan untuk menjaga keteraturan operasi dan mencegah konflik atau ketidakkonsistenan. Beberapa metode populer seperti Lamport Clock, vector clock, dan token ring membantu mengelola akses sumber daya serta urutan kejadian dalam sistem yang terdistribusi secara efisien. Meski begitu, tantangan seperti latensi jaringan, kegagalan node, dan skalabilitas tetap jadi kendala utama yang harus diatasi. Dengan pemilihan metode yang tepat, sistem terdistribusi dapat berjalan secara efisien, aman, dan konsisten. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.